kesediaan Sang Buddha membabarkan Dharma yang belum ketemukan atas pembangunan Brahma Sanggapati. Beliau mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu karena cukup lama saya tidak ke sini, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Mungkin bagi yang senior-senior mungkin sudah mengenal saya, tapi yang muda-muda mungkin belum ya. Saya pun juga banyak yang lupa ya. Ini tadi ya. Saya Bante Dharma Maitri ya, Bante Dharma Maitri. Saya satu-satunya malam ini seorang biku utusan khusus dari SBY ya. Tahu ya SBY apa? Surabaya ya. Utusan khusus dari Surabaya ya. Jadi pada malam hari ini saya dimohon ya untuk mengisi Dhammadiksana dalam rangka mengenang, mengingat atau haul ya yang Arya Bante Suryabhumi Mahatera yang 2 tahun yang lalu meninggalkan umat Buddha di Bandung. Dengan peringatan ini akan mengingatkan kepada kita tentang jasa dan pengabdian beliau kepada agama Buddha, dan juga khususnya peran beliau selama beberapa tahun yang lalu pernah membina umat Buddha di Mojokerto ini ya. Ya mungkin sebelum meninggal juga sempat juga mungkin ya kesini ya, mungkin ya beberapa tahun sempat kesini ya. Dengan peringatan ini Bapak Ibu akan diingatkan kembali, disegarkan kembali tentang beliau dan juga tentang jasa-jasa yang beliau pernah lakukan untuk Buddha Dharma. Kenang akan jasamu yang telah engkau sumbangkan demi kasih sayangmu untuk umat Buddha tercinta. Walau lelah dan derita tak menjadi alasan, kau tetap perjuangkan bahagia bersama. Kini kau berpisah untuk selama-lamanya, namun kasihmu tak ku lupa. Cita-citamu yang mulia kini telah tercapai. Kami berjanji untukmu melanjutkan tugasmu. Rap 2 kali. Kini kau berpisah untuk selama-lamanya, namun kasihmu tak ku lupa. Cita-citamu yang mulia kini telah tercapai. Kami berjanji untukmu melanjutkan tugasmu.
Ibu pesan-pesan yang disampaikan oleh Yang Arya Bante Surya Bumi Mahatera. Semoga pesan ini bisa terawat, ya, terpelihara di benak kita untuk kita praktekkan dan kita jalani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peringatan kematian sudah tidak asing lagi bagi segenap umat Buddha, ya. Bahkan di kalangan umum pun itu juga biasa, ya, dilakukan. Kalau di kalangan umat Buddha dikenang dengan istilah pelimpahan jasa atau patidana. Dalam istilah umum itu tidak dikenal pelimpahan jasa atau patidana, namun ada istilah khusus, ya. Mungkin kalau orang-orang besar, ya, itu ada istilah khusus yaitu haul, namanya haul, ya. Beberapa itu di saat kematian diperingati hari kematiannya, tanggal kematiannya, ya. Apa tujuan haul ini? Adalah sebuah tradisi, ya, peringatan kematian seseorang yang dilakukan. Haul itu biasanya setahun sekali, ya. Tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh tertentu dengan suatu tujuan mendoakan, ya, mendoakan dan sekaligus mengenang keteladanan dari tokoh yang meninggal tersebut. Kenapa seseorang meninggal itu didoakan? Karena tidak selamanya orang begitu meninggal itu masuk alam bahagia. Tidak sedikit mampir-mampir dulu di alam penderitaan sesuai dengan karma-karma atau perbuatan yang dilakukan. Memang doa yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal tidak otomatis, ya, bisa memperingan, namun setidak-tidaknya bisa membantu, ya, memperingan beban penderitaan yang mungkin, ya, itu diterima atau sedang dijalani oleh orang yang meninggal. Maka sudah menjadi kewajiban umat Buddha untuk peduli kepada orang yang hidup maupun orang yang mati. Mendoakan orang yang hidup kan sudah biasa, di saat ulang tahun, di saat saudara kita sakit, ya, kita doakan. Ada efeknya atau tidak? Yang jelas ada. Demikian pula ketika sesama kita itu meninggal juga didoakan dengan istilah pelimpahan jasa di dalam agama Buddha ini. Ada beberapa ilustrasi kenapa seseorang yang meninggal itu perlu didoakan. Ilustrasinya ibaratnya itu seorang yang meninggal sedang dalam kesulitan tenggelam di air, di laut atau di bendungan. Orang yang tenggelam di laut atau di bendungan atau di air yang yang besar itu dikasih apa-apa, ya, itu tidak ada manfaatnya juga, ya, kecuali dikasih ban, ya. Itu diilustrasikan orang sedang megap-megap, ya, dikasih uang, dikasih makanan, ya, juga tidak ada ngefek bagi mereka, ya. Demikian pula seseorang yang di alam penderitaan, ya, yang dibutuhkan itu adalah doa pelimpahan jasa, ya. Itu ada beberapa orang, ada yang cerita setelah mendoakan seseorang yang telah meninggal, ternyata dikasih mimpi bahwa mereka sudah terbebas dari penderitaannya, ya. Itu ilustrasinya ini. Kemudian manfaat yang kedua, bahwa hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu pasti datang, ya, dan tidak mengenal usia. Bahkan bayi dalam kandungan pun juga bisa mati sebelum lahir. Ada yang begitu lahir langsung mati. Nah, kematian ini 2 tahun ini sudah hal yang biasa. Di saat COVID ini mendengar berita kematian di kampung-kampung kan sudah biasa. Dulu awal-awal saat COVID, ya, mendengar kematian karena COVID itu menakutkan sekali. Bahkan saya sebagai seorang biku di awal-awal COVID ada permintaan pelayanan kematian, ya, sekalipun itu juga tidak COVID, kita ragu-ragu, kita sanksi juga, kita tolak juga. Pernah ada keluarga itu minta 5 biku, ya, cari 5 biku. Setelah hari hanya
Nah, saya tanya, gimana biku-biku yang lain? Biku yang lain katanya sibuk, tapi mungkin alasan karena takut saja Bante kan gitu. Oh kalau yang lain tidak mau, tidak datang, saya juga tidak mau juga. Saya jawab gitu, ya, karena di saat awal-awal COVID itu. Namun ada juga umat dekat sekali, sudah kenal dekat sekali dari Papua dulu, ya, berobat di Surabaya. Jam 9 malam meninggal di rumah sakit, 4 jam kan harus dikremasi itu. Malam-malam saya juga datang di tempat kremasi, juga mendoakannya ngambil jarak jauh juga. Mau masuk di Keputih itu disemprot dulu, keluar juga disemprot dulu sampai basah kuyup, ya. Itu. Ya, waktu awal-awal kan gitu. Tapi kalau sekarang ya karena berkat Mas Booster ya, itu sudah aman. Saya setiap hari boleh katakan pelayanan kematian mendoakan orang-orang yang meninggal umat Buddha di Adijasa dan di Grand Heaven. Itu sudah biasa tetap pakai masker. Nah, pada malam hari ini saya tidak pakai masker ya, karena pakai kacamata itu mengembun ya, tidak bisa lihat kan itu ya. Itu. Ya. Jadi mengingatkan kepada kita di saat haul ini ya, Bante Surabumi seorang biku pun ya juga harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Ya, ternyata menjadi seorang biku tidak menghalangi proses hukum ketidakkekalan itu, pasti akan meninggal juga. Cuma bedanya kalau orang-orang biasa itu tidak tahu, tidak bisa memprediksi kapan akan mati, kapan akan meninggal. Tapi orang-orang tertentu itu bisa. Contohnya Sang Buddha. 3 bulan sebelum wafat Sang Buddha sudah bisa memprediksi bahwa 3 bulan lagi saya akan wafat, akan parinibbana. Betul, ya 3 bulan lagi. Ya. Kemudian tadi saudara Pak Yohanes ya, namanya sama dengan saya. Ya Yohanes, saya juga Yohanes. Jadi saya itu Bante Yohanes. Ya. Kalau di desa-desa itu ini Bante Yohanes kan. Nama asli saya Yohanes ya, Yohanes Marwaji ya. Tapi Yohanes bukan baptis itu enggak, karena pernah hidup di lingkungan Nasrani Kristen terus namanya Yohanes juga itu gitu ya. Itu. Jadi siapapun juga akan mengalami kematian. Tadi Pak Yohanes cerita bahwa Bante Surabumi beberapa tahun yang lalu ya pernah mengatakan, pernah cerita, nanti saya akan meninggal usia 78 tahun. Nah, betul. Tadi saya cerita-cerita dan saya juga baru baca juga ya tentang riwayat kehidupan beliau, lahir tahun berapa, wafat betul usia 78 tahun. Kalau kita kan tidak bisa, ya bisa kecuali kita akan bunuh diri misalnya besok pagi ya, saya akan mati besok, tapi dengan jalan bunuh diri. Ya, tapi orang-orang tertentu itu ternyata bisa memprediksi ya, bisa mengira-ira dengan tepat waktu meninggalnya ya, tidak semua ya. Manfaat yang ketiga dengan adanya hal ini sebagai sarana silaturahmi atau kumpul-kumpul. Nah, minggu-minggu kemarin umat yang datang lebih sedikit atau lebih banyak daripada malam hari ini? Sama ya gitu. Tidak ada perubahannya ya. Karena hari ini ada peringatan 2 tahun lebih banyak gitu. Tidak ada ya. Sama ya. Oh sama ya. Ada daerah-daerah tertentu kan ada peringatan-peringatan diumumkan jauh lebih banyak yang datang. Sebagai sarana mengikat, sarana silaturahmi dari para umat-umat untuk hadir memberikan penghormatan. Demikian pula di saat haul-haul. Coba kalau lihat di pondok-pondok pesantren itu, begitu ada ulamanya ada haul, itu ramai sekali. Ya, itu ya. Jadi sebagai sarana silaturahmi dengan kita kumpul itu ada pembabaran dharma yang terkait dengan kematian ya. Tadi saya tunggu-tunggu tidak ada pembacaan anicca ya tadi ya kan gitu. Ya, bisa ya, anicca kan tentang ketidakkekalan kan gitu ya. Kemudian manfaat yang keempat, dengan adanya haul ini sebuah pelajaran atau hikmat ya bagi umat ya,
berniat berusaha menjadi figur yang memberikan kesan baik supaya jadi perbincangan baik bagi orang-orang yang ditinggalkan. Ada ungkapan gajah mati meninggalkan gading, kalau macan mati meninggalkan belang. Orang mati meninggalkan apa? Meninggalkan kesan-kesan yang buruk dan kesan-kesan yang baik. Seorang penjahat ya kesannya buruk, orang yang baik ya itu meninggalkan kesan-kesan yang baik, mengingatkan tentang figur tokoh yang meninggal itu ya. Di dalam kitab suci, dalam Manggala Sutta ya, Buddha pernah mengatakan dalam bahasa Palinya, pujaca pujaninayam etang manggala mutaman, yang berarti menghormati yang patut dihormati merupakan berkah utama. Jadi setiap saat kita datang ke wihara bersujud menghormat kepada figur Buddha. Namun juga di samping figur Buddha, murid-murid Buddha, figur biku atau nabi-nabi atau dewa-dewa tertentu, orang yang layak dihormati merupakan satu berkah utama. Namun tentunya bukan begitu kita menghormat berharap secara pasif ya. Saya sudah namaskara setiap hari depan Buddha atau tokoh-tokoh penting, figur-figur penting kok mendapatkan berkah. Tentunya bukan untuk mendapatkan berkah, agar kita selalu terinspirasi meneladani tokoh yang kita hormati itu. Contohnya Buddha, ya kita meneladani kehidupan Sang Buddha, bukan melulu mengharapkan berkah-berkah secara pasif ya. Itu yang dimaksud akan mendapatkan berkah utama ya. Saya juga pernah di BDC selama beberapa hari itu waktu meninggal itu juga mengadakan doa pelimpahan jasa. Ini saya altar ya, ada altar bantenya. Dan saya juga mengundang umat untuk hadir untuk membaca parita maupun yangking di altar wihara BDC ini di Surabaya ya ini. Tadi di depan saya mengatakan tentang pelimpahan jasa. Nah, awal mula dari pelimpahan jasa ini ditulis dalam Theravada Sutta. Mungkin Bapak Ibu terpikir kalau pelimpahan jasa itu seolah-olah itu kan ada sesuatu yang berpindah ya. Pelimpahan jasa. Kalau bahasa umum ya itu ya misalnya di pengadilan berkas-berkasnya sudah saya limpahkan, surat-suratnya sudah saya limpahkan, artinya sudah saya berikan, dipindah tangankan ya. Namun istilah pelimpahan jasa dalam pengertian Buddhis itu tidak ada sesuatu yang berpindah. Kalau Bapak Ibu melimpahkan jasanya kepada orang yang meninggal, bukan berarti kebaikan Ibu berpindah dari yang hidup ke yang mati. Atau hukum matematikanya, kalau Bapak Ibu punya kebaikan 10 dipindahkan ke orang yang meninggal terus berkurang dan bertambahnya kebaikan yang meninggal. Tidak demikian pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bisa dimaknai seperti bermudita ya. Rasa simpatik. Kita memberikan rasa simpati pada seseorang itu bukan menambah atau mengurangi cinta kita ya. Bukan mengurangi seperti itu. Demikian pula istilah pelimpahan jasa juga demikian ya. Pelimpahan jasa kepada orang yang meninggal dengan harapan, nah ini pelimpahan jasa, agar yang meninggal itu mengingat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Maka di kalangan umat Buddha ada yang dalam keadaan kondisi sekarat ya, sekarat, untuk diingatkan tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan atau dibacakan parita-parita suci ya, sabda-sabda Buddha, kebijaksanaan-kebijaksanaan Buddha agar diingat, karena detik-detik terakhir itu akan menentukan kelahiran di alam seperti apa. Kalau detik-detik terakhir itu pikirannya itu buruk ya, itu juga akan mempengaruhi kondisi alam yang akan ditempati. Kalau di saat detik-detik terakhir itu ingat berdana, ingat menolong orang, tentunya juga akan mempengaruhi tempat-tempat yang baik juga. Maka di saat detik-detik kematian itu ada beberapa cara agar fokus terhadap kebaikan-kebaikan. Maka ada yang diseteli Namo Amitofo Amitofo Nenpo, agar mengingat
Buddha Amitabha yang bertahta sebelah barat. Kalau di versi Pali mungkin suruh menyebut Buddha, 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 atau Dharma, 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 atau seluruh mengembangkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini salah satu cara metode agar di saat detik-detik terakhir itu fokus pada kebaikan-kebaikan melalui pikiran terutama, ya itu. Demikian pula seorang biku pun, ya sekalipun seorang biku itu sudah mungkin damanya juga sudah matang, parita juga matang, tetap juga dibacakan parita-parita suci, ya agar terlahir di alam bahagia didukung oleh para umat. Ya. Sang Buddha mengatakan berkaitan dengan pelimpahan jasa. Ya. Sekarang biar tidak jenuh dibaca bersama-sama, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3 yang keras. Sang Buddha hadiah terbesar ya, hadiah terbesar. Jadi hadiah terbesar bukan berarti terus dibikinkan altar besar-besar, dikasih buah yang mahal-mahal, lilin yang mahal, dupa yang tinggi-tinggi, ya kue yang enak-enak, ternyata enggak, pelimpahan jasa. Namun bagi umat Buddha yang belum bisa meninggalkan tradisi, silahkan. Namun itu sebagai simbol saja. Ya, ada juga yang cerita buah dan kue yang habis dipersembahkan kepada orang yang meninggal, itu kalau dimakan rasanya itu anyep. Pernah ngerasakan? Ya, saya sering. Ya, anyep rasanya. Saya tanya pada karyawan wihara, gimana rasanya? Anyep. Ada yang dibawa pulang, ya itu. Kamu tanya keluargamu itu rasanya gimana? Bilang anyep Bante kan gitu. Tapi saya diam saja, itu bekas orang mati kan. Nanti kalau diceritakan jadi beban pikiran toh gitu. Anyep. Ada sebuah image, ya, ada sebuah pemikiran bahwa buah-buah itu sudah diserap sari patinya oleh arwah itu. Kalau kepengen membuktikan Bapak Ibu, ya beli buah, katakanlah 4, yang 3 untuk persembahan, yang 1 nanti gitu loh. Coba dimakan. Ini yang buah bukan untuk persembahan sama yang habis persembahan, rasanya beda atau sama, ya. Maka ada beberapa juga tempat lain itu tidak mau juga menerima buah persembahan dari orang yang telah meninggal. Kalau di desa-desa Genduri, ya Genduri, sembayangan untuk peringatan kematian orang yang telah meninggal, terus dibawa pulang, itu ada yang tidak mau, lebih-lebih orang sakit, ya, karena sakitnya tambah parah. Gitu. Pernah, saya juga ada tenaga medis itu, apa betul toh Bu itu katanya makanan habis persembahan dari atau habis kenduri orang meninggal itu kok menimbulkan sakit lebih parah lagi gitu. Oh itu sedang diteliti gitu. Tenaga medis mengatakan ini sedang diteliti gitu loh. Ada beberapa orang yang sakit, ya terpas sakit parah itu tidak mau dikasih makanan habis dari orang meninggal itu. Katanya makanan itu makanan habis dari bangke katanya. Orang meninggal kan bangke kan. Tapi kan makanannya enggak sebetulnya, ya itu. Jadi tindakan jasa. Jadi jasa-jasa kebaikan yang kita perbuat ini bisa mengkondisikan atau membantu seseorang untuk menempati alam bahagia. Contohnya demikian. Misalnya ada salah satu keluarga yang meninggal, selain doa membaca parita, kemudian berbuat baik yang lain, berdana orang miskin, berdana kepada wihara. Kulimpahkan jasa kebaikanku yang keperoleh ini kepada leluhur-leluhurku, baik yang baru meninggal maupun yang telah lama meninggal. Roh kan tahu, arwah itu tahu bahwa dia atas nama roh yang meninggal itu, dia akan mengkondisikan pikirannya untuk bahagia. Ya. Namun demikian Bapak Ibu, tidak semua makhluk yang telah meninggal, leluhur yang meninggal itu bisa menerima pelimpahan jasa. Tidak semua, hanya makhluk tertentu saja, tidak semua, ya itu. Ya. Ini
Bante Dharma Surya Bumi Mahatera lahir pada tanggal 15 Oktober 1942, wafat 24 Juni 2022. Berasal dari mana kalau tahu? Jawa Timur ini dari Nganjuk, ya, dari Nganjuk, ya. Beliau ternyata bukan berasal dari keluarga Buddhis, ya. Ibunya itu Kristen, ayahnya Katolik tetapa gitu, ya. Terus kemudian beliau juga pernah kuliah di Surabaya, dia seorang dokter di Universitas UNER, ya. Itu pernah, ya. Tapi tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu seorang dokter, tidak pernah kasih embel-embel dokter itu di nama-namanya, ya, itu, ya. Kemudian beliau diupajaya atau menjadi seorang samanera di bawah bimbingan Bante Agajinamito, ya. Jadi gurunya dulu juga pernah membina di sini, saya dengar Bante Jinamito itu, ya. Juga gurunya Bante Wiryanadi, tinggalnya di Malang, ya. Beliau punya setia di Malang, itu gurunya Bante Jinamito. Dan menerima pentabisan Bante ini, ya, 28 Oktober 1973 menerima penabisan, dan sebagai pembinanya, upajayanya itu Bante Asin Jinaragita, ya. Ada beberapa karya-karya yang sampai sekarang itu masih dirawat, ya. Pernah beliau menulis sebuah buku, ya, warisan yang terkumpul dari Bante Surya Bumi bagian 1, menemukan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang kepengen tahu tentang ajaran-ajaran beliau, karya-karya beliau, itu sudah saya bawakan ini. Mungkin Bapak Ibu yang belum punya itu gratis di situ. Ya, silakan nanti bawa, ada beberapa pesan-pesan moral di sini, ya. Itu. Tapi saya yakin, ya, saya yakin sekarang kalau buku itu kurang menarik, lebih menarik HP, ya. Ya, karena tulisan di HP itu bisa dibesar, bisa diperkecil, dan bisa lihat yang lain juga. Ya, nah, kecuali orang kuliahan. Kalau orang kuliah harus pegang buku juga, malah terlalu banyak HP, malah orang kuliahnya malah nilainya jelek, ya, karena sibuk, ya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu ngambil di sana, ya, itu gratis. Ada buku satunya lagi, ya, ini. Ya, karya-karya yang lain yang pernah beliau tulis, ya, ini melihat pohon bodhi, menanam pohon bodhi, 7 tingkat pemunian dan komentarnya, mengikuti jejak Sang Buddha, Mahamanggala Sutta, Anda bertanya kami menjawab, menemukan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, tahu, ya, ini bukunya, ya. Yang kedua tadi apa? Buku yang tulis kedua tadi apa? Lupa. Apalagi meditasi mau mengingat kelahiran yang lalu, ya. Baru saja dibaca saja sudah lupa kok. Ya. Itulah otak manusia kan gitu, ya. Ya, jangankan kelahiran yang lalu, awang yang kita lakukan 1 jam yang lalu saja suruh cerita kembali saja kadang-kadang kita tidak bisa, ya. Jadi ada buku karya buku. Yang kedua menanam pohon bodhi, ya. Nah, ini kalau menanam pohon bodhi itu tidak boleh di lingkungan yang ada bangunannya, karena akarnya merusak, ya, pohon bodhi, ya, di mana Sang Buddha pernah bermeditasi di bawah pohon bodhi. Ada keunikan pohon bodhi itu dibanding pohon-pohon yang lain, ya. Kenapa Sang Buddha bermeditasi berhari-hari siang malam di pohon bodhi kok tidak mati, ya. Padahal kalau pohon itu lebih-lebih tinggal pada malam hari kan mengeluarkan karbon toh, ya. Kan ada pelajaran gitu toh, mengeluarkan karbon itu bisa keracunan kita kalau malam hari bermeditasi. Nah, ini satu-satunya pohon yang tidak mengeluarkan karbon yaitu pohon bodhi ini. Ada cerita seperti itu, ya, pohon bodhi. Kemudian juga cerita pohon bodhi ini bahwa ketika Sang Buddha tinggal di Jetavana, para umat yang menghadap beliau, ya, itu biasanya bersujud, memberi hormat, memberi makan, ya, menyajikan sajian-sajian. Ketika Sang Buddha pergi, banyak umat kecewa.
Saya mau menghormat kepada Sang Buddha, kok Sang Buddha tidak ada di tempat. Kemudian ada salah satu murid Sang Buddha usul, Ananda, Sang Buddha, daripada para umat datang mau ketemu Sang Buddha itu kecewa, adakah sarana yang bisa menggantikan kehadiran Sang Buddha? Ada. Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi sebagai simbol penerangan. Dulu sebelum ada patung Buddha, itu ya pohon Bodhi itu dominan dipakai sebagai simbol penerangan untuk mengingatkan penerangan Sang Buddha, ya, pohon Bodhi. Kemudian karena pengaruh kebudayaan Yunani, kemudian diganti dengan patung. Patungnya pun juga bukan patung Buddha, patung dewa dulu. Kemudian sampai sekarang itu diganti dengan patung. Ya, jadi di wihara-wihara itu sebenarnya memakai patung itu bukan asli dari Buddha, itu pengaruh dari budaya yang lain, ya. Namun sampai sekarang umat Buddha sudah terlanjur melekat pada rupang, pada patung. Ya, sembahyang baca parita kalau tidak di depan altar, tidak ada patungnya, rasanya tidak afdol, ya, tidak marem. Bahkan ada juga ada umat datang, ya, biasa memberi persembahan di altar gitu. Nah, ternyata wihara itu dibongkar, kemudian patungnya itu kan dipindah di gudang. Ya, kemudian setelah selesai bangunan diganti patung yang baru. Tidak mau, saya enak patung yang lama, cari di gudang persembahannya. Itu. Ini kan sudah melekat sekali pada figur kebendaan, ya. Sebetulnya sembahyang itu bagi umat Buddha tidak ada keharusnya di depan altar, seolah-olah ingin menunjukkan saya murid yang rajin baca parita keras-keras, padahal parita itu berasal dari Buddha juga, ya. Jadi tidak selamanya kita mengulang sutta khotbah Sang Buddha harus di depan rupang Buddha, ya. Kita baca bersama-sama lagi sebuah pesan moral dari Bante Surya Bumi ini untuk kita renungkan bersama. 1, 2, 3. Dikala aku lengah. Kilesa itu kekotoran batin. Aku akan dicela, dimaki, dikecam, ditikam oleh orang dekatku. Ibarat bom waktu yang mengganggu, saat yang tepat untuk diledakkan. Inikah yang dikatakan pelatihan menuju kesempurnaan. Siapa yang pernah menjadi pengurus wihara dicela orang, dicaci maki orang? Kan banyak, ya. Inilah jalan untuk mencapai kesempurnaan. Kita berharap ideal. Wah, setelah saya jadi pengurus, umat-umat menghormatiku, ya, memujaku, menurut kemauanku. Tapi ternyata malah terbalik. Apapun yang kita lakukan kadang-kadang disalahkan orang terus, ya. Nah, inilah sarana kita untuk berlatih kesabaran. Seorang biku juga demikian, tidak lepas dari celaan, ya. Maka Sang Buddha berpesan, ya, apabila kamu sebagai sangga atau ada seseorang yang mencela sangga dan memuji sangga, di saat dipuji kamu jangan besar kepala, di saat dicela kamu jangan sakit hati. Kedua-duanya berbahaya, ya. Di saat kita dipuji orang itu bahaya juga, melemahkan kita, ya, menghalangi kita untuk mencapai kesucian. Akibatnya kita besar kepala. Di saat kita dikritik, dilecehkan, kita sakit hati, benci kepada orang, ya, yang membenci itu juga berbahaya, ya. Kebanyakan orang kan melekat apa yang disenangi dan melekat apa yang kita benci, ya. Itu. Ini pesan terakhir tadi, ya, berlatih dengan tekun sehingga Anda terbebas, ya. Beliau menekuni meditasi, ya, dengan meditasi yang kontinu, yang rutin, ya, itu bisa bisa kita akan terbebas dari samsara atau roda kelahiran kembali, ya. Ini semua makhluk akan mengalami kematian, demikian pula saya sebelum kematian datang, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, ini sebuah pelajaran bagi kita di saat kumpul-kumpul memperingati, mengenang orang yang meninggal itu kesempatan bagi kita untuk evaluasi diri. Saya sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudahkah kita betul-betul berlatih
bersiap-siap untuk menghadapi kematian yang pasti itu datang. Ada di tempat lain dikatakan bahwa kematian itu datangnya seperti seorang pencuri. Kapan rumah kita akan dibobol maling, itu tidak ada yang tahu. Ya. Maka harus setiap saat bersiap untuk menghadapi kematian ini. Nah, jasa beliau juga sampai sekarang masih dikenang, masih ditempati ya oleh mereka-mereka yang berlatih meditasi ini di Pusat Pelatihan Meditasi Giri Manggala. Sudah pernah berkunjung semua ya? Ya. Yang belum lihat ini ya. Ini ada rumah-rumah pondok-pondok kecil ini. Nah, cuma mungkin ya lebih jelas lagi gubuk-gubuk tempat meditasi ya. Ini kalau cewek mungkin takut ya kalau semalam di sini ya. Ya. Padahal yang menakutkan sebetulnya ya enggak ada di sini. Wong harimau juga enggak ada di sini ya. Ini juga bangunan-bangunan yang baru ya. Ini juga tempat pertemuan bermeditasi bersama. Ini Bante yang sedang membimbing di saat meditasi ya. Ini beliau juga di samping di tempat meditasinya juga membimbing meditasi tempat yang lain di kota-kota ya. Beliau juga hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu biasa diundang keluar kota untuk melatih meditasi. Ada sesuatu yang mengesankan bagi saya ketika mengikuti perayaan Katina ya. Beliau pernah mengatakan demikian, bahwa orang yang berdana jubah itu sebuah tekad agar kelahiran yang akan datang itu menjadi seorang biku. Beliau pernah mengatakan demikian. Saya baru pertama kali mendapat penjelasan dhamma seperti itu. Kalau biku yang lain atau mungkin saya, penjelasan itu tidak akan saya sampaikan. Takut nanti umatnya tidak mau dana jubah. Ya. Tapi beliau ya mengatakan orang yang berdana jubah di saat Katina itu sebuah tekad agar kelahiran yang akan datang menjadi seorang biku. Kan hukum karmanya itu siapa yang menanam atau sesuai dengan benih yang ditanam itulah yang dituai itu. Nanam obat nanti akan mendapat obat. Nanam pakaian jubah nanti akan mendapat jubah. Mendapat jubah itu apa artinya? Menjadi seorang biku. Ya. Namun demikian penjelasan itu bisa diperluas. Orang yang berdana jubah dalam kelahiran yang akan datang akan murah sandang, dapat pakaian. Ya, kalau jadi umat awam kan gitu ya. Jadi tidak selamanya, jangan sampai penjelasan ini juga menakutkan Bapak Ibu. Nanti saat Katina Bapak Ibu tidak mau lagi dana jubah, takut karena jadi biku belum siap ya. Itu jangan ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah ya Bante Dharma Surya Bumi bagi kalangan umat Buddha khususnya di Jawa Timur ini sudah tidak asing lagi. Beliau rutin membimbing meditasi di beberapa wihara dan karya beliau sampai sekarang pun juga masih bisa dimanfaatkan oleh umat Buddha khususnya di Jawa Timur ini. Bagi mereka yang berkenan berlatih meditasi silahkan datang ke tempat meditasi beliau. Bagi mereka yang ingin belajar buku-buku beliau silahkan nanti mengambil di meja itu. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.